Ada memang, tidak tahu istilahnya dalam dunia di ilmu psikologi apa yang semacam ini. Memang kita menemukan ada beberapa orang yang diliputi rasa takut mati. Sebetulnya itu harus diolah ya, seperti ngolahnya begini. Mengingat kematian itu sendiri adalah poin kebaikan bagi seorang hamba, sehingga dengan kesadaran akan adanya kematian itu akan menjadikan dia membuat atau proses menuju kematian yang baik, yaitu dengan amal-amal waktu hidup itu. Jadi ini harus pahami poin itu. Nah, kalau Anda lagi ingat kematian, jangan dianggap itu kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan Anda sudah mulai banyak merenung tentang mati yang baik, bahwasanya selagi Anda di dunia baik dengan ibu, baik dengan bapak, baik dengan saudara, Anda di alam barzah akan dapatkan kenikmatan. Dan semua itu rindu untuk mati dalam keadaan baik di alam barzah nanti. Begitu selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar bersama rombongan orang mulia hingga di sorga. Jadi mengingat kematian itu, kadang kita perlu loh mengingatkan diri kematian. Anda selalu diingatkan sudah bersyukur. Anda bersyukur kepada Allah. Jika Anda lagi sholat kemudian Anda takut jatuh mati, wah nikmat sekali kalau seandainya aku mati dalam keadaan sholat. Kita semua rindu untuk itu kok. Karena apa? Kalau Anda meninggal dalam keadaan sholat, maka sesungguhnya Anda bersama Allah, husnul khatimah. Luar biasa. Ini kan dicari-cari. Jadi cara menghiburnya ini hakikat, bukan basa-basi hanya menghibur diri. Tidak. Kami pun sering kami doa, ya Allah matikan kami nanti setelah panjang umur, ya Allah, dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami, ya Allah. Kami ingin meninggal seperti itu. Alangkah indahnya waktu sujud tidak terbangun kembali. Waktu tasyahud mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad rasulullah, kemudian kembali kepada Allah. Alangkah indahnya di saat kita berdiri hendak melakukan sholat, mengadu Allahu Akbar lalu jatuh kembali kepada Allah. Alangkah indahnya itu semuanya. Artinya nggak perlu ditakuti yang demikian itu. Iman Anda yang harus diajak bicara. Bukan mental Anda yang lagi sakit, tidak, iman Anda. Kita harus siap mati. Bayangkan di sana ada orang yang mencari mati dengan rela ikut berperang untuk mati di medan laga. Anda berpikir tentang yang demikian itu. Jadi bukan Anda menjadi sebab terpuruk, bahkan ya itu saja, ikuti aja rasa takut Anda kepada mati, malah Anda bawa, kalau aku mati, aku ingin mati di alam barzah, maka sekarang aku berbuat baik. Nah ini. Itu terus seperti itu. Jadi Anda ikuti saja irama rasa takut kematian Anda bawa kepada rasa nikmatnya keindahan nanti setelah kematian jika kita berbuat baik. Nah itu akan motivasi Anda untuk bisa mempersiapkan diri untuk. Jadi rasa mati nggak usah takut. Ya kita minta panjang umur, iya sih. Ada orang mati tabrakan dan sebagainya. Mau kemana dia? Wong dia mau laksanakan sholat Jumat, mau ini. Oh indah dia matinya. Kelihatannya ada di depan mata manusia bersimbah darah. Tapi sungguhnya dia adalah mulia, akan mau silaturahmi, menjenguk ibunya, mau menjemput ibunya yang sakit dan sebagainya. Mati tabrakan. Ada salah satu anak kiai yang ada di Jawa Timur membelikan obat ayahnya sakit parah, mobilnya nabrak, meninggal, ayahnya sehat. Ayahnya tersenyum, dia di sorga melayani aku. Kalau dilihat dari kesedihan kan kesedihan, tapi yang itu mau ngapain anakku tadi? Rupanya dia membelikan obat untukku. Jadi langsung dialihkan kepada kesadaran indahnya di akhirat nanti kalau kita hidup di dunia dengan cara yang baik. Dan itu memang perlu proses dan harus terus diolah begitu. Tapi jangan, karena kan begini, penyakit mental kayak borok, kata-kata ahlinya itu. Jadi kalau Anda terus fokus ke situ, ya diborok tambah jadi. Makanya hendaknya menghindari dari orang yang kena mental itu, menghindari diri dari dekem di kamar. Harus membuat suatu aktivitas yang menjadikan dia teralihkan daripada permasalahan borok mentalnya tadi. Dan Anda termasuk yang demikian itu. Jadi jangan dilawan, ya, jangan diikuti, akan tapi diambah ke bawah arus yang lebih maslahat lagi. Baik Bu ya. Adapun kalau misalnya nih Bu ya, ada yang curhat gitu kan, di setiap sholat atau di setiap membaca Quran itu dia merasakan kondisi tubuhnya tuh tidak normal Bu ya. Dia merasa sangat kesakitan, dia merasa panas, artinya setiap dibawa untuk aktivitas baik itu, dan itu sangat membuat dia tertekan sekali Bu ya. Itu seperti apa Bu ya? Itu jangan disalahkan Al-Qur'annya. Itu memang ada di dirinya, ada mental. Mungkin banyak orang, kita pun juga kadang merasakan yang demikian ya.
Namanya manusia itu kan seperti kalau kulit kan punya gatal ya. Selagi mental gitu ya kadang-kadang kena mental hanya kadarnya seberapa. Kadang kita juga demikian di saat kita lagi membaca, kemudian sebetulnya itu adalah karena kita sudah memaksakan waktu istirahat belum istirahat. Kita maksa ini sehingga ada sesuatu yang merambat di punggung dan sebagainya itu. Kita harus segera berdiri, mungkin ngambil alih Pak. Mungkin Mbak Saleh ngelihat ayam yang lagi bertelur dan sebagainya, atau alam lagi netes dan sebagainya, sambil berzikir bertasbih, kita akan teralihkan lihat matahari terbit atau bunga yang mekar atau kumbang-kumbang. Jadi jangan dipaksa ini. Mungkin cara membaca Al-Quran sudah dialihkan tidak dengan cara duduk, akan tapi sambil berjalan, sambil bagaimana. Jadi kita sendiri yang bisa mengolah, mengikuti irama diri kita. Nggak perlu kita kait-kaitkan dengan mungkin kemasukan jin atau apa kayak gitu Bu ya. Jin dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah hengkang. Apa setan dengan a'udzubillahi minasyaitonir sudah hengkang. Gitu, sudah susah. Akan tapi itulah yang kadang orang itu adalah masalah mental. Jadi ada orang ada masalah mental. Sementara yang diurusi fisik saja, nggak ketemu. Ada sekarang penyakit mental yang cermati, mentalnya seseorang. Maka kami himbau kepada para psikolog yang ada ini hendaknya lebih menyebarkan ilmunya ini. Sehingga ada orang dikit-dikit sihir orang lain ini, padahal dia punya permasalahan dalam mentalnya. Nah ini kalau orang salah ngobati nggak bener. Penyakitnya mental dikasih obat yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.